Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dian Haryanti. Hari ini saya akan presentasi mengenai bagaimana cara membuat korelasi dan regresi. Di sini saya sudah menginput datanya. Di sini ada data dari konsentrasi atau PPN dan juga ada data dari ABS atau observansi. Nah, untuk data dari konsentrasi ini adalah sebagai data variabel X atau yang disebut dengan variabel bebas. Dan untuk data dari ABS di sini adalah sebagai variabel Y atau yang disebut dengan variabel tidak bebas. Nah, langkah selanjutnya adalah kita blok data, kemudian klik insert, kemudian pilih scatter, dan pilih scatter with only markers. Kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita klik chart layout, kita pilih layout yang nomor 9. Nah, akan muncul data seperti itu. Kemudian, di situ ada persamaan. Kita ketik di sini persamaannya. Y sama dengan 0,08X dikurangi 0,1451. Nah, ini adalah persamaan linear. Selanjutnya, kita cari slope atau BX. Slope di sini nilainya adalah 0,08. Selanjutnya, kita cari intercept atau dengan lambang A. Interceptnya adalah minus 0,1451. Setelah kita mencari slope dan intercept, selanjutnya adalah mencari korelasi dengan lambang R kuadrat. Nah, korelasi di sini adalah 0,9556. Selanjutnya adalah kita mencari koefisien korelasi dengan lambang R. Nah, untuk cara mencari koefisien korelasi ini adalah dengan cara mengkuadratkan korelasi atau R2. Seperti itu. Kalau untuk rumus di Excel-nya adalah sama dengan SQRT, kemudian kita klik nilai dari korelasi, kemudian enter. Maka inilah hasil dari koefisien korelasi tersebut. Nah, hasil inilah adalah hasil dari R hitung. Setelah kita mengetahui R hitung, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari R tabel. Nah, untuk mencari R tabel adalah kita dapat dilihat di modul yang halaman 65. Di sini ada derajat bebas, rumusnya N dikurangi 2. N di sini adalah jumlah data yang kita punya ya. Jumlah datanya itu ada 8, maka 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6 dengan tingkat kepercayaan 95% dan R tabelnya adalah 0,707. Nah, ini adalah R tabel. Setelah kita mengetahui R hitung dan R tabelnya, kemudian kita menentukan hipotesis. Hipotesisnya ada 2 ya. Yang pertama, H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai R hitung lebih kecil
dari R tabel. Maka tidak ada hubungan yang signifikan. Ya. Kemudian hipotesis yang kedua adalah jika H1 diterima dan H0 ditolak, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini. R hitung di sini lebih besar dari R tabel. Maka hipotesis yang kita dapat adalah H1 diterima dan H0 ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Maka terdapat hubungan yang signifikan. Jadi ini ya hipotesisnya. Terdapat hubungan yang signifikan. Maka semakin besar konsentrasi ppm, maka absorbansinya pun akan semakin tinggi. Nah, seperti ini. Mungkin itu untuk yang korelasi dan regresi. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, selanjutnya untuk chi-square. Ya, untuk chi-square. Untuk mencari chi-square ini ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode ABCD. Dan metode yang kedua adalah goodness of fit. Nah, seperti ini ya. Ada dua metode. Chi-square itu sendiri adalah cara untuk mencari hubungan antara dua variabel lebih dari dua variabel ya. Cara untuk mencari hubungan lebih dari dua variabel berbeda dengan tadi korelasi dan regresi. Kalau untuk korelasi dan regresi itu mencari hubungan antara dua variabel saja, tidak bisa lebih ya. Nah, chi-square ini sendiri mempunyai dua metode, yaitu metode ABCD dan juga metode goodness of fit. Untuk metode ABCD sendiri, itu adalah data dari dua kolom dan juga dua baris saja. Sedangkan untuk goodness of fit itu bisa lebih dari dua kolom dan juga lebih dari dua baris. Kita lihat di sini. Di sini terdapat data yang sudah saya input. Di sini ada Bandung, Jakarta, Surabaya, dan juga jenis penyakit hepatitis A, hepatitis B, dan juga hepatitis C. Terdapat 3 kolom dan juga 3 baris ya. Maka dari itu kita akan menggunakan yang metode kedua, yaitu metode goodness of fit. Nah, langkah selanjutnya adalah kita input data observasi. Caranya yaitu kita lihat di sini di hepatitis A dan juga hepatitis C di sini ya. Kita input datanya dari atas ke bawah. Kita input 50, 50, 100, 100,
Kemudian ini ya yang Jakarta ke bawah 60, 50, 20. Selanjutnya 100, 50, juga 50. Setelah itu inilah hasilnya. Hasil dari observasi. Setelah itu kita mencari ekspektasi. Cara mencari ekspektasi ini adalah dengan cara subtotal kolom dikali dengan subtotal baris, kemudian dibagi dengan grid total. Oke, subtotal kolom dikali dengan subtotal baris ya, sama dengan ini dikali dengan ini dibagi dengan grid total. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Hati-hati tertukar ya. Hati-hati tertukar. Sama dengan 150 dikali 200 dibagi 530. Kemudian sama dengan 130 dikali 200 dibagi 530. Enter. Mohon maaf. Sama dengan 170 dikali dengan 200 dibagi 530. Enter. Nah, begitupun ke bawahnya. Hati-hati tertukar. Ke bawahnya ini adalah data dari 60. 60 ini Jakarta ya. Berarti subtotalnya adalah 130 sini. Kemudian kita klik kali 130 dibagi 530. Kemudian enter. Sama dengan dikali 130 dibagi 530. Enter. Sama dengan 170 dikali 130 dibagi 500. Kemudian yang ketiga dikali 200 dibagi 530. Enter. Sama dengan 150 dikali 200 dibagi 530 dan enter. Sama dengan 170 dikali 200 dan dibagi dengan 530. Nah, ini adalah hasil dari ekspektasi. Selanjutnya, kita menentukan observasi dikurangi dengan ekspektasi. Caranya sama dengan kita klik observasi, kemudian kita kurangi dengan ekspektasi. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah, maka hasilnya akan menyesuaikan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mencari observasi dikurangi ekspektasi dipangkatkan 2. Tinggal klik yang ini, kemudian pangkatkan 2. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk mencari observasi dikurangi dengan ekspektasi dipangkatkan 2 dibagi ekspektasi, caranya adalah sama dengan kita klik yang ini, kemudian dibagi dengan ini, ekspektasi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dan inilah hasilnya. Setelah kita menghitung, mencari keseluruhan, maka kita akan menjumlahkan data. Ya, caranya sama dengan sum, kita blok data yang ini, kemudian enter. Nah, terdapat jumlah yaitu 58,355 sekian ya. Ini adalah X hitung dari
dari chi-square ya. Hitung. Setelah kita mengetahui X hitung, selanjutnya adalah dengan cara mencari X tabel. Cara mencari X tabel ini dengan cara yang pertama, jumlah kolom dikurangi 1 dikali jumlah baris dikurangi 1. Nah, seperti ini caranya. Jumlah kolom di sini adalah 3. Kemudian dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah barisnya 3 dikurangi 1. Maka sama dengan adalah 2 dikali 2. Sama dengan hasilnya adalah 4. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya adalah 4, maka kita akan lihat di modul halaman 101. Di situ terdapat X tabelnya ya. Dengan alpanya itu adalah 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka didapatlah X tabelnya adalah 9,488. Nah, ini adalah X tabel ya. Setelah kita mengetahui X hitung dan juga X tabel, langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesisnya. Kita lihat di data yang sudah kita hitung. Di sini X hitungnya adalah 58,35 dan X tabelnya adalah 9,48. Maka dapat disimpulkan bahwa X hitung lebih besar dari X tabel. Ya, seperti ini. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Seperti ini. Maka terdapatlah hasil yang signifikan. Ya, seperti itu. Seperti ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.